Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidi Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wa ikhwanihim ya anbiya wal mursalin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Al-Khatimatul Hufaz Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita lanjutkan hadis nomor 6728 terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya. Kedudukan hadis dhaif dari Sayyidina Abi Ja'far, seorang tabi'in, hadis yang mursal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in langsung ke Nabi, tidak menyebutkan nama sahabat perawinya, sehingga disebut dengan hadis mursal. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaribal ma'a, apabila beliau telah meminum air, qala, belum membaca doa alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat saqona, yang ia telah memberi minum kepada kami azban furata, air tawar. Azban furata itu dengan makna yang sama, hanya sekedar untuk menguatkan, maka bisa juga diterjemahkan azban furata, air tawar yang menyegarkan. Birahmatihi, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'alhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan akannya air milhan ujaja, asin yang pahit, asin yang pahit, bidunubina, dengan sebab dosa-dosa kami. Makna dari hadis ini bisa kita pahami kalau antum orang yang tinggal di tepi pantai, orang pesisir yang susah mendapatkan air segar, seperti di Selat Panjang. Atau pernah tinggal Selat Panjang, atau ada orang Selat Panjang, itu air minum yang bisa diharapkan hanya air hujan. Mandi dengan air hujan itu orang kaya. Kalau orang miskin mandi dengan air sumur yang warnanya warna kayu, warna akar kayu, kuning. So, kalau 40 hari purut di situ bawa baju putih, pulangnya bajunya krem.
Kalau orang kaya dia bisa mandi air hujan, dia memiliki penampungan air hujan di rumahnya, maka air hujan itu air yang mahal. Nah, tempat kita semuanya tawar, alhamdulillah. Dengan air sungainya tawar. Maka bisa kita ucapkan alhamdulillahilladzi saqana azban qurata bi rahmatih. Bukan hanya air tawar saja, tapi air tawar dari sumur kemudian disaring kembali menjadi air lebih tawar. Bahkan persenan air yang antum minum itu lebih sedikit dari persenan air yang dibuang. Lihat itu penyaringan di belakang, kencangnya air yang dibuang. Maka orang selak panjang air yang dibuang itu untuk minum pun dah bagus. Ini kita buang, nggak layak minum. Yang layak yang masuk ke dalam penyaringan. Maka wajar baca doa ini ketika minum air galon. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syariba, apabila beliau telah minum, tanaffasa salasan. Maka syariba di sini fi'il madhi dengan makna fi'il mudhari. Apabila Nabi minum dalam arti yang sedang, niscaya beliau akan bernafas 3 kali. Dengan penjelasan sebelumnya, kita ambil air di gelas, kita minum dan ucapkan bismillah. Kemudian jarakkan gelas dari bibir, keluarkan nafas. Alhamdulillah. Minum lagi dan ucapan bismillah. Jauhkan gelas dari mulut. Alhamdulillah. Minum seperti ini ahna'u, lebih cepat menghilangkan dahaga. Amra'u, lebih banyak mendatangkan kesegaran atau kepuasan. Abra'u, lebih banyak mendatangkan kesehatan bagi badan. Ahna'u, lebih memuaskan. Amra'u, lebih menyegarkan. Abra'u, lebih menyehatkan. Orang yang minum sekali nafas atau dengan tegukan yang besar, itu akan merusak paru-parunya. Ketika paru-parunya rusak, maka akan merusak organ yang lain. Maka dia akan cepat sakit, bukan cepat mati, cepat sakit. Karena mati itu enggak ada cepat lambatnya, sudah terjadwal. Tapi ketika minum dengan sunnah, maka air minum yang kita minum itu memberikan kesehatan ke badan, menyegarkan badan. Ambil airnya, ucapkan bismillah, jangan diteguk tapi dihisap. Nah, dihisap. Air di gelas itu masuk ke mulut antum dengan dihisap, bukan dengan dituang. Ini minum kopi doang begituan. Itu pun kalau panas. Kalau nggak panas diteguk. Bukan minum kopi saja, tapi minum air putih, air mineral juga dengan cara yang sama.
Di sini Anda melihat. Dia melihat ke bawah. Tangan. Tangan. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syariba, apabila beliau minum, tanaffasa marratain, beliau akan bernafas 2 kali. Hadis tadi mengatakan 3, hadis ini mengatakan 2. Maka penempatannya adalah sesuai dengan keperluan. Kalaulah tidak terlalu haus, tangan. Kalau tidak terlalu haus, maka minum 2 teguk dengan 2 nafas. Kalau haus, minum 3 teguk dengan 3 nafas. Jangan enggak haus, karena hadisnya 3, artinya 3 juga. Kelebihan air. Nah, kalau kelebihan air, nanti dia mudah mengalir. Nah, berat untuk diangkat. Senang mencari tempat-tempat yang rendah, kasur, bantal. Itu kalau kelebihan air. Nah, suka duduk doang. Orang udah sibuk mendar-mendir, dia duduk saja karena kelebihan air. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syariba, apabila beliau minum. Ini juga fi'il madhi bermakna fi'il mudhari'. Tanaffasa, beliau akan bernafas fil ina'i, di dalam wadah, 3 kali. Nah, seperti penafsiran sebelumnya, dalam wadah maksudnya bukan nafasnya dibuang ke dalam gelas. Fil ina, seperti yang sudah disampaikan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi dalam pembahasan sebelumnya. Tanaffasa fil ina, bernafas dalam wadah, bukan berarti bernafas sambil minum. Bernafas dalam wadah, bernafas di dalam menggunakan wadah dengan cara menjauhkan dari mulut. Yusammi inda kulli nafs, membaca bismillah ya Nabi di saat atau ketika setiap nafas. Ketika mau minum, tarik nafas, minum bismillahirrahmanirrahim, wa yashkuru fi akhirihinna, dan Nabi bersyukur dengan ucapan alhamdulillah pada akhirnya nafas-nafas. Karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syahida, apabila menghadiri, apabila menyaksikan janazatan, jenazah, apakah itu ketika melayat atau menyolatkan, apalagi sampai mengantarkan ke kuburan. Ketika mengantarkan ke kuburan, maka berdiri agak dekat dikit dengan kubur. Perhatikan baik-baik. Ketika jenazah itu diturunkan ke lubang, turunkan terus. Selepas itu dimasukkan dari lubang kecil yang ada di dalamnya, Kabupaten Lahat, 6 provinsi bawah tanah. Kemudian Balikpapan, bukan Balikpapan Samarinda, ditutup dengan papan, lepaskan, ditimbun sampai penuh.
buat gundukan di atasnya. Nah, sambil antum bayangkan, satu saat kita akan mengalami hal yang sama. Satu saat nanti kita akan menghadiri pemakaman Abdullah, pemakaman haji. Saya akan bacakan talqin dekat kuburnya. Apa maksudnya itu? Antum bilang mati deh saya, karena saya baca talqin. Kemudian kita hadir lagi pemakaman Aldo. Saya juga baca tahlil di situ. Sementara anak-anaknya Salafi nggak mau. Nah, itu syahidah janazah maknanya. Rasul apabila telah menghadiri penyelenggaraan jenazah, apa kesannya? Aksarus sumat. Hal itu akan memperbanyak diam. Maaf, aksarus sumat, Nabi akan memperbanyak diam. Wa aksara haditha nafsi, Nabi akan memperbanyak bicara kepada diri sendiri, bicara kepada pribadinya, bicara kepada dirinya. Ini kesan kalau menghadiri jenazah. Hari ini Masya Allah, jenazah terbujur di tengah rumah, dia ikut melayat. Cerita, masih cerita proyek. Kata mereka, mau kamu besok saya jemput. Masih cerita proyek, masih tertawa terbahak-bahak. Jenazah diantarkan ke kuburan, jenazah ditimbun, dia masih merokok situ, masih tertawa-tertawa dekat kuburan. Ini orang di mana hatinya? Apakah dia tidak memikirkan satu saat dia dihantarkan ke situ, ataukah dia sudah siap dengan perlengkapan untuk datang ke kuburan, untuk ditimbun? Sayyidina Rasul dengan kesiapan yang sangat siap, beliau setelah hadir jenazah itu enggak banyak bicara, diam, banyak merenung, banyak memikirkan diri. Kira-kira kalau saya mati dikuburkan di mana? Siapa yang akan menyolatkan? Bagaimana rasanya dilepaskan semua barang berharganya, kemudian diganti dengan kafan? Mana rasanya kalau dimandikan oleh orang? Bagaimana pula rasanya kalau naik di atas pundak manusia digotong? Bagaimana pula rasanya tidur di depan orang sholat? Itu harus ada pemikiran hal seperti ini supaya otak lebih cemerlang, supaya kegelisahan dunia lebih ringan, supaya cobaan hidup lebih mudah. Oh, sulit-sulitnya makanan pokok, mahal-mahalnya beras, bilang saja sebentar kalau kita mati juga. Kacau balaunya politik, biarin saja, kita juga akan mati, dia mati juga. Dizalimi, tidak dapat hak, santai, nanti di akhirat kita tuntut, bakalan mati semuanya. Nah, ketika seseorang mengingat kematian, maka mudahlah urusan dunia ini, merasa ringan beban kehidupan, nggak ada problem. Maka yang malas-malas belajar itu minta diselenggarakan sama kawan. Yang malas, kurang semangat, kayaknya hobinya pengen mengutamakan hobi, dan jangan ajalmu ada di hobi itu. Minta selenggarakan sama kawan, minimal minta dibungkus, kemudian digotong, disolatkan. Oh, belum juga tergugah hati, kita royong buat lubang di belakang.
atau coba kuburkan setengah hari, atau tidur kelulah di situ jam 11 nanti bangun zuhur. Perlu supaya nggak banyak pemikiran, supaya mikirnya itu nggak aneh-aneh. Yang dipikirkan otak itu bukan macam-macam. Nah, ingat kematian, bukan nyanyinya. Nyanyi itu nggak penting. Ingat mati main musik. Mana ingat mati main musik? Karena adalah Nabi SAW idza syahida janazah, apabila beliau menghadiri jenazah, menyaksikan jenazah, ru'iyat alaihi ka'abah, dilihat di atasnya Nabi kegundahan, dilihat di atasnya Nabi kegundahan, kerisauan. Wa aktsara hadisan nafsi, belum memperbanyak bicara ke dirinya, enggak banyak berdialog dengan sahabat, banyak merenung. Kalau Rasul menghadiri jenazah. Nah, sekarang kita menghadiri jenazah tidak sampai kesannya kepada tahap seperti ini, enggak sampai. Mungkin waktu dikubur saja. Tapi kalau sempat kita dengarkan tangisan orang dalam kubur, itu saya rasa bisa tobat. Nabi pengen berdoa kepada Allah supaya umatnya mendengarkan ucapan rintihan jenazah-jenazah yang digotong. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika jenazah tersebut jenazah yang tidak baik, maka dia katakan, celaka kalian, kemana kalian mau bawa saya? Maka semua ucapan itu didengar oleh seluruh makhluk hidup kecuali jin dan manusia. Kalau saya tidak khawatir kalian tidak takut mengemumikan orang mati, aku doa kepada Allah supaya kalian dengar rintihan jenazah tersebut. Nanti kalau tak ada uang, tak pesan keranda. Yang masbuk tidur di keranda. InsyaAllah. Takutnya pagi mati deh. Mati ketakutan. Tak apa saja yang terlihat, ngobrol, berzikir, fikri, Abid, si Farid, Bandar, kita masukkan dalam keranda, kunci, tutup dengan kain putih, antar ke kubur dekat Nurul Hidayah situ. Nah, itu bisa itu. Ini pondok pesantren buat penjara. Oh, nggak zaman, nggak sesuai sunnah. Yang nakal kita kurung di keranda tidur. Kunci keempat sisinya, tutup dengan kafan. Bunyikan rekaman sisa kubur. Insyaallah lama-lama tobat. Yang lama-lama nggak mukamal juga masuk keranda. Alhamdulillah, itu ide yang paling bagus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita bikin proposal mengajukan beli 10 keranda. Kira-kira kalau ada pertama sekali yang menempati itu, ya Fajar. Sabak ulang 1 juz belum selesai.
Nah, hadis berikutnya, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syayya'a, apabila beliau menyelenggarakan jenazah. Ini sudah menyelenggarakan, bukan menyaksikan saja, menyelenggarakan. Sudah dimandiin. Ala karbuh, meningkat kegelisahannya Nabi. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal, ikutlah memandikan. Nah, ikut memandikan, pegang badan yang dingin dan kaku, mata yang tidak terbuka lagi, nggak ada nafas, mulut yang tertutup rapat. Kemarin fasih sekali ngomongnya, bicara politiknya, sekarang tertutup mulutnya. Wa aqallal kalam, beliau Sayyidina Rasul mengurangi bicara. Wa aksara haditha nafsih, beliau memperbanyak bicara kepada dirinya. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza sa'idal mimbar, apabila beliau naik ke mimbar, sallama, beliau akan mengucapkan salam. Naik ke mimbar, beliau akan mengucapkan salam. Hadis ini sudah kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau di kitab Jami' Shaghir. Nabi masuk ke masjid ucapin salam. Ketika bertemu dengan orang-orang di dekat kaki mimbar ucapin salam. Kemudian naik mimbar ucapkan salam, duduk, baru dikumandangkan adzan. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal wada, apabila beliau telah selesai melakukan salat subuh, ja'ahu, datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khadamu ahlil Madinah, pelayan-pelayan masyarakat Madinah, pelayan-pelayan penduduk Madinah. Jadi ada orang-orang kaya itu punya pelayan-pelayan, budak-budak sahaya. Nah, budak-budak sahaya, pelayan-pelayan penduduk kota Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aniyatihim, dengan wadah-wadah mereka, fihal ma'u, di dalamnya wadah ada air, di dalamnya wadah ada air. Fama yu'ta, maka tidaklah didatangkan bi'inain, dengan wadah, melainkan ghamasa yadahu fihi, Nabi mencelupkan tangannya ke dalam wadah tersebut. Hadis sahih. Ini hadis juga perlu antum catat. Kenapa perlu dicatat? Karena hari ini ada sebahagian masyarakat yang husnuzannya tinggi, yang cinta ahlul baitnya tinggi, sehingga dia bawa air-air di botol. Ketika Habib itu turun dari mobil, masyarakat itu sudah siap membukakan botol di sepanjang perjalanan sang Habib. Habib itu suci. Itu orang bodoh mau dibodoh-bodohi, masa air minum dicelup-celup tangan situ.
Ada kejadian ini dilakukan oleh sebahagian habaib. Masyarakat yang pengen hal itu dilakukan dicaci maki oleh orang yang tidak tahu dalil. Caci maki oleh orang yang tidak tahu dalil, mengatakan wulu lah, berlebihan, bid'ah, mengada-ngada. Nah, perlu dicatat dalil. Hal itu adalah warisan daripada Sayyidina Rasul. Membawa air ke hadapan Nabi, membawa air ke hadapan zuriat Rasul untuk dicelup, itu adalah amalan Ahlul Madinah, amalan penduduk atau pelayan masyarakat Madinah. Dan mereka yang membawa air mengikuti khadim Ahlul Madinah, keturunan Rasul, mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul. Bertemulah kedua-duanya dalam sisi persamaan yang sama. Lalu yang tidak belajar, yang tidak mengenal agama, yang ngomong asalan, dia katakan wulu, dia katakan berlebihan, dikatakan orang sok suci. Masa air tangannya diminum orang? Kalau memang betul yang mencelupkan tangan itu adalah zuriat Sayyidina Rasul, berarti yang dicelupkan ke situ adalah dagingnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekian persen, karena ada bercampur. Nah, bercampur dengan daging Melayu, daging Indonesia, daging Surabaya, dan daging-daging yang lain. Hadis sahih mas, bukan dhaif, sahih. Nanti daripada ditanya lagi, sahih, nggak perlu ditanya. Terdapat dalam Sahih Muslim, terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Ambal. Jadi kalau kamu melihat ada pecinta-pecinta habaib, karena dia mencintai Sayyidina Rasul, membawa air, minta Habib celupkan tangan ke dalam air tersebut, itu jangan kamu sanggah adalah perkara bid'ah atau tabaruk yang berlebihan atau berlebihan dalam beragama. Kamu bisa rujuk kembali hadis Sahih Muslim riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Dah faham Salafi? Salafi dah paham? Wahabi sudah paham? Sudah paham Wahabi? Wahabi? Oh, enggak ada di sini. Ada 2-3 kedengaran tadi. Sudah. Nah, hadis berikutnya, minta tolong antum kumpulkan hadis-hadis itu. Hadis kunut tadi malam juga. Nanti kita riset lagi yang lain. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata, apabila beliau melakukan salat subuh, duduk fi musallahu, di tempat salatnya, di tempat salatnya Nabi, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Nah, hadis ini Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Sementara hadis yang kita baca tadi malam, Sayyidina Rasul tidaklah duduk selepas salat fardu kecuali hanya seukuran membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas itu berdiri. Seperti pembahasan yang sudah panjang tadi malam, maka inilah salah satu hadisnya. Nabi kalau sholat subuh bukan duduk sebentar, hanya sebentar membaca Allahumma antas salam,
tapi duduk berzikir sampai terbit matahari sambil zikir dan mencelupkan tangan ke wadah-wadah yang dibawa ke hadapan beliau. Baru ada satu hadis di atasnya. Orang sekarang cepat pikulnya. Jadi Nabi duduk di Masjid Nabawi, zikir sampai matahari terbit, bukan syuruk, tapi isra. Dia di jam kita, bukan syuruk, isra. Nah, sambil datang celup tangan. Subhanallah. Subhanallah. Tangan kanan tapi tangan kiri kuku yang dipotong, kuku yang panjang. Keturunan Nabi, bukan antu. Bukan tuh Habib. Itu kan Habib Rizki. Rizki itu nggak ada marga yang besar. Nah, karena adanya Nabi SAW, idza shalla, apabila beliau salat bin nasi, dengan manusia, artinya salat mengimami sahabat, aqbala, niscaya Nabi menghadap alaihim, kepada mereka manusia. Tinggal godata salat subuh adalah Nabi SAW apabila telah salat dengan manusia salat subuh, aqbala, Nabi menghadap alaihim, kepada mereka sahabat, biwajihi, dengan mukanya Nabi. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, hal fikum marid, apakah di antara kalian ada yang sakit? A'uduh, aku akan membezuknya. Fa'in qalu, maka jika sahabat katakan, la, tidak ada wahai Nabi, semuanya sehat-sehat saja, nggak ada yang sakit, ada cuma yang terkilir-kilir sedikit, yang sakit nggak ada. Qala, kemudian Nabi bertanya kembali, fahal fikum janazah, adakah di antara kalian jenazah, atsbahuha, yang bisa aku ikuti akannya? Adakah yang meninggal dunia kita antarkan ke kuburan? Fa'in qalu, jika sahabat mengatakan la, tidak, enggak ada yang mati hari ini. Qala, Nabi akan bertanya pada kali ketiga, marra minkum ru'yan, siapa yang bermimpi di antara kalian akan mimpi, yakussuha alaina, dia ceritakan mimpi itu ke kita. Ini yang ketiga. Adalah yang mimpi tadi malam, mimpi bagus, mimpi yang gak bagus jangan ceritakan, telan saja sendiri, dan itu tidak akan menjadi kenyataan selama belum antum ceritakan. Jadi kalau diceritakan, ditawilkan oleh orang yang mendengarkan dengan takwil negatif, maka hal itu akan terjadi. Maka kalau cerita mimpi jelek jangan diceritakan. Nah, mimpi bagus ceritakan. Ada yang mimpi tadi malam? Ada mimpi bagus tadi malam? Gak ada? Alhamdulillah. Ada mimpi yang menjadi kenyataan tadi pagi? Ada? Itu tanda-tanda akhir zaman. Banyak mimpi di malam hari, ditemukan buktinya di pagi hari. Kasur basah. Coba mimpi kenyataannya itu dapat uang, kan enak.
Mimpi dapat uang, pagi banyak uang. Mimpi pipis, pagi basah. Dia dah pergi ke keluar, izin sama ustaz di kelas, disuruh ke rumah. Sampai di rumah izin 1, saya kasih 3 menit. Pergi di WC, antri, capek dia tahan. Pas masuk langsung buka. Hah? Di kasur, sampai basah lagi. Udah sholat. Itulah mimpi jadi kenyataan. Itu nggak usah diceritakan lagi takwilnya. Takwilnya adalah cuci karpet. Nah, jadi salah satu sunnah Nabi bukan hanya Nabi menanya keadaan iman, bukan hanya bercerita tentang jihad, bukan hanya bercerita tentang perperangan, tapi juga bertanya tentang siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Bahkan Nabi saking perhatiannya kepada umat, siapa yang mimpi, dewa, siapa yang mimpi. Karena ada yang Nabi SAW idza shalla, apabila beliau melakukan sholat raka'atil fajri, 2 rakaat fajar. Apa itu 2 rakaat fajar? Apa itu 2 rakaat fajar? 2 rakaat sebelum subuh. Apabila Nabi sudah melakukan 2 rakaat fajar, iqtaja, beliau akan berbaring ala shiqqil aiman, atas lambungnya Nabi yang kanan. Selesai qobliyah subuh, berbaring di lambung kanan, menghadap ke arah kiblat sampai iqamah dikumandangkan. Ini sunnahnya Rasulullah yang tidak sunnah diikuti oleh sebagian besar umat, terutama umat penganut. Juga sunnah diikuti. Oh, nanti sepakat semuanya, udah berbaris, pasti koma, lebih separuh ulang wudhu. Dia bukan berbaring, tapi tidur. Sambil duduk aja bisa tidur, pagi suruh berbaring. Keluar lidahnya. Ini suruh berbaring. Selesai subuh lagi, sebelum subuh iqamahnya lama lagi. Itu orang ini bakalan mesti ulang wudhu lagi. Jangan-jangan mesti mandi lagi. Ngompol. Apa yang ngompol? Ngompol lagi. Hadis berikutnya. Ini hadis juga perlu antum catat untuk menjawab hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang saya katakan tadi malam, bahasanya satu orang salafi yang sok-sok ambil hadis langsung melakukan sholat ba'diyah asar. Ini kasus dari Kerinci. Ini salah satu wali santri di Kerinci. Dia punya kawan. Setelah asar, bapak taruna bukan asar. Dia punya kawan. Salat ba'diyah asar. Salat lagi ba'diyah asar. 2 hari, 3 hari orang lihat. Tanya, kenapa bapak ba'diyah asar? Saya baca dalam Sahih Bukhari, Nabi salat ba'diyah asar. Nah, ini jawabannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juga. Apa jawabannya? Karena
ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan asbataha. Nabi apabila beliau telah mengerjakan satu salat, niscaya beliau akan menetapkannya. Jadi asal mula Nabi melakukan sholat asar, ba'diyah asar, itu dikarenakan Nabi disibukkan oleh tamu sehingga tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur satu riwayat, qobliyah asar riwayat yang lain. Nah, kalau saya nggak salah ingat, ba'diyah zuhur nggak sempat Nabi kerjakan. Karena ba'diyah zuhur nggak sempat, kemudian sholat asar, selesai asar, baru ada waktu untuk melakukan qobliyah ba'diyah zuhur. Nabi kerjakan pada asar. Hanya satu hari yang terlambat begitu. Lalu kenapa Nabi ulang besok dan besok sampai seterusnya? Karena ada hadis ini jawabannya. Tulis baik-baik. Ini jawaban untuk kenapa ada ba'diyah asarnya Nabi kita nggak boleh ikut. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila beliau telah mengerjakan satu ibadah salat, asbataha, beliau menetapkannya menjadi ibadah rutin. Akhirnya rutinlah Nabi melakukan salat sunat setelah asar. Itu khusus untuk Nabi. Dan ulama mazhab telah sepakat tidak ada ba'diyah asar bagi umat. Walaupun beliau membaca hadis dalam Sahih Muslim, Nabi melakukan ba'diyah asar dengan alasan hadis yang ini juga dalam Sahih Muslim. Tapi karena orang cerdas itu gak mau bermazhab, langsung pakai hadis Nabi, akhirnya ketemulah hadis itu dalam Sahih Muslim, dia bikinlah ba'diyah asar. Nah, itu sengaja Allah buat supaya Allah sadarkan orang itu, Anda wajib bermazhab karena otakmu tidak cukup mencerna hadis. Nah, otakmu hanya seujung kuku otaknya ulama mazhab. Nah, atau bahasa lebih mudah lagi, otaknya otak udang. Biar lebih mudah paham. Jadi kalau otak udang nggak bisa memahami hadis, nggak tahu ini hadis khusus untuk Nabi, ini hadis sudah mansuh, ini hadis nggak boleh diamalkan lagi, ini hadis diamal awal-awal Islam, ini hadis yang terakhir, ini hadis yang sahih, ini hadis yang kuat, ini pemahaman yang benar. Kita otak tidak cukup. Nah, otak kita nggak cukup untuk memahami itu. Nah, karena kita tahu diri, kita bermazhab. Nah, mereka nggak tahu diri, kita kasih tahu. Tapi ada juga nggak mau kasih tahu. Ya sudahlah, kalau kasih tahu, buat aja sesuka hatimu. Nah, nanti tinggal orang mentertawakanmu. Asarul hirah tohur. Nah, bekas jilatan kucing suci, kata ulama. Berarti tai kucing suci. Orang bekas air liur, dia kan tai. Dia tertawa orang semuanya. Semua dunia mentertawakan pemahaman salafi. Masa tai kucing suci? Nah, sekalian aja tai anjing suci. Tuh, karena nggak mau bermazhab, malu sendiri. Nah, hadis ini juga perlu dicatat. Itu apa? Pernah antum lihat orang tua-tua salat? Selesai salat dia usap apa? Kepala. Diambil bola di tempat sujud. Ada dalilnya. Kata mereka itu adalah syariat Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub
ulatnya jatuh ketika sholat, ulat itu diambil lagi, taruh lagi di kepala. Sebetulnya bukan itu, hadis dhaif ini yang diamalkan. Nah, hadis dhaif ini, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila beliau telah salat, masaha, beliau mengusap, beliau menyentuh biyadihil yumna, dengan tangannya yang kanan, ala roksih, atas kepalanya. Ada kan dalilnya? Ada? Pernah lihat orang tua sholat begitu? Orang sudah tua sekali yang sholatnya begitu, atau tinggal di wilayah tua. Selesai sholat, nah, gak jumpa? Gak jumpa. Nah, sebetulnya sunnahnya itu hanya mengusap kepala saja. Tidak sunnah pula menyentuh tempat sujud. Sudah kepala. Selesai salat, taruh tangan di kepala, usap sampai ke muka. Apa baca doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa ghairuh, ar-rahmanirrahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazn. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi dzat, la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah ghairuh, selainnya Allah, ar-Rahman, yang amat maha pengasih, ar-Rahim, yang maha penyayang. Allahumma wahai Allah, azhib, hilangkanlah, anni, dariku, hamma, beban pemikiran, wal hazna, dan sedih. Jadi yang belajar di surau-surau tua Pariaman ini baca doa ini. Nah, surau Sariyah. Sekarang ada imam itu di kampung, tamat surau Sari mungkin, atau iya tamat surau Sari. Nah itu sesi sholat, imam yang sholat Jumat, terdengar dia baca doanya, azhibil hamma wal hazana. Pangkalnya nggak jelas, cuma ujungnya aja, ada hamma wal hazana. Penting, hilangkan dariku beban pemikiran dan kesedihan. Nah, beban pemikiran dan kesedihan, beban pemikiran anak-anak hari ini itu sama dengan beban pemikiran orang tua 40 tahun dulu. Orang tua dulu usia 40-50 tahun. Nah, beban pemikirannya sama dengan pemikiran anak-anak hari ini. Nah, tingkat galaunya sama, maka lebih parah. Maka mereka lebih cepat kelihatan tua. Mungkin beberapa tahun, 10 atau 20 tahun yang lalu, orang yang berusia 20 tahun itu nggak ada beban pemikiran. Buktinya sibuk main layangan. Hari ini enggak, banyak anak muda sibuk menyendiri. Panen. SMP baru juga panen. Apanya panen? Itu ucapan dari orang-orang tua dulu. Anaknya ada 7, anaknya 5, baru bilang panen. Ini SMP panen.
Baca doanya, Allahumma azhib anil hamma wal hazan, setiap sholat. Karena doa setiap sholat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, hilangkan dariku beban pemikiran dan kesedihan. Jadi nggak ada dalam hidupnya beban pemikiran. Antum ada beban pemikiran? Hah? Nggak ada. Batasan nggak pertama hafalnya. Yang ada satu beban pemikiran. So nol aja. Hazna, sedih. Nah, coba kita lihat yang sedih. Hafiz, yang sedih Hafiz. Dunia sementara, akhirat selamanya. Santai saja. Hidup menunggu jadwal kematian. Nah, tunggu kematianmu. Yang mau apapun, tapi jangan mati di sini. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadata, apabila beliau telah melakukan salat subuh fi safari, di dalam perjalanan, masya, beliau berjalan ar-rahilati, dari kendaraannya Nabi, qalilan, sedikit. Nabi berjalan dari kendaraannya sedikit. Nah, jadi mampir sholat subuh, selesai sholat subuh, jalan sedikit, maka Nabi naik kendaraan. Bukan sholat subuh langsung naik kendaraan. Nah, kalau demikian hadisnya, maka mafhumnya hari ini, pengamalannya hari ini, apabila kita mampir dalam perjalanan untuk sholat subuh, dianjurkan parkiran mobilnya jauh dari masjid. Itu pengamalannya. Hafid, tes mengantuk. Jangan diparkirkan, memang mesinnya sunyi, lapangannya kosong, jadi bisa parkir langsung di tangga masjid. Jangan parkir di tangga masjid, cari parkir yang jauh sedikit, jauh daripada pintu masjid. Nah, supaya teramalkan hadis, Nabi selesai salat subuh, jalan dikit, kemudian naik kendaraan. Nah, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza zahara fi sayf, idza zahara fi sayf istahabba yazhara lailatal jumu'ah. Fi sayfi, di musim panas, istahabba, nisya belum menyukai, ayazhara, bahwa beliau keluar pada malam Jumat. Wa idza dakhala al-baita, apabila beliau masuk ke rumah, isyita'i, di musim dingin, istahabba, beliau menyukai, ayyadkhula, bahwa beliau masuk lailatul jumu'ah, malam Jumat juga. Arti zahara pada hari ini bisa diterjemahkan khurud. Nah, meninggalkan rumah dalam beberapa waktu, atau meninggalkan rumah untuk aktivitas pekerjaan di luar kota. Kalau musim dingin, Nabi akan mengawalinya dengan apabila Nabi keluar di musim panas, Nabi akan keluar di malam Jumat setelah sholat maghrib. Setelah azan maghrib berkumandang, Nabi akan tinggal ke rumah
dan Nabi akan menetap di masjid dalam beberapa waktu. Apakah disambung dengan jihad setelahnya, atau dengan safar, atau dengan yang lain. Tapi apabila musim dingin tiba, maka Nabi akan masuk ke rumah, yang pulang dari perjalanan, tinggal di rumah, dan beliau juga masuk setelah sholat maghrib. Nah, penjelasannya sudah pada Rabu malam beberapa waktu yang lalu. Karena ada ya Nabi SAW idza tawafa, apabila beliau tawaf, apabila beliau berkeliling bil bait, di Ka'bah, istalamal hajar, niscaya beliau melambaikan tangan ke Hajarul Aswad. Warukna dan rukun. Rukun yang dimaksud di sini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani itu rukun yang ada di sebelum rukun Hajarul Aswad. Rukun Yamani, sudut Ka'bah yang ada sebelum sudut Hajarul Aswad. Sementara sudut Ka'bah yang duanya lagi itu disebut dengan sudut Syami, sudut arah ke Syam. Jadi Nabi ketika tawaf melambaikan tangan ke Hajar Aswad, yaitu sudut Hajarul Aswad, dan sudut Yamani fi kulli tawaf, pada setiap putaran. Karena ada ya Nabi SAW idza arrasa, apabila beliau mampir malam waktu safar, arrasa mampir singgah di malam hari ketika safar, itu mana arrasa. Wa alaihi lailun, dan di atasnya Nabi masih ada waktu malam. Tawassada yamina, beliau akan menjadikan bantal tangan kanannya. Beliau akan menjadikan bantal tangan kanannya. Istimbat hukum, khurud tidak sunnah bawa bantal. Karena Nabi tidur dalam safar itu berbantalkan tangan. Nah, jangan bawa bantal lagi, pakai tangan saja. Wa idza arrasa, apabila Nabi singgah di malam hari dalam safar, qabla subhi, sebelum subuh. Sebelum subuh dalam artian malam tinggal sedikit, subuh udah hampir tiba. Nabi tidur juga karena capek dalam perjalanan. Bagaimana cara tidurnya? Wada'a ra'sahu, beliau akan meletakkan kepalanya ala kafihil yumna, atas telapak tangannya yang kanan. Wa aqama sa'idahu, dan beliau menegakkan lengannya. Beliau menegakkan lengannya. Tidur begini, tegakkan. Karena kalau ditegakkan lengan cepat bangunnya. Jadi kalau malamnya masih panjang, lengannya diturunin. Kalau malamnya dah dikit, lengannya ditegakkan. Nah, sudah jadi praktek lagi. Oke, enakan prakteknya. Praktek terus. Waktu safar, waktu belajar. Hadis berikutnya, karena ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asabatir rih, apabila bertiup
angin kencang, apabila bertiup angin kencang, Nabi baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini doa dibaca ketika angin bertiup kencang, seperti beberapa bulan yang lalu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khairaha, kebaikannya angin, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya angin, wa khaira ma ursilat bi, kebaikan sesuatu yang dikirim angin dengannya sesuatu, kebaikan sesuatu yang dikirim ia angin dengannya sesuatu. Artinya kebaikan angin, kebaikan yang terkandung dalam angin, kebaikan sesuatu yang ditiup angin. Kita tidak tahu, tapi pasti ada kebaikan. Aku berlindung darimu min syarriha, dari kejelekannya angin, wa syarri ma fiha, kejelekan apa saja yang terkandung dalamnya angin, wa syarri ma ursilat bih, kejelekan apa saja yang dikirim angin dengannya. Artinya kejelekan yang terbawa angin. Hadis sahih. Maka ketika angin bertiup di zuhur, waktu zuhur, maka Pak Imam dianjurkan baca doa ini. Kalau ketika sholat asar angin bertiup kencang, maka imam yang bertugas doa baca doa ini, dan dibaca setiap waktu sholat. Anginnya nggak ada, baca juga nggak tepat. Ini doa tidak tepat dijadikan doa rutin. Ini hanya doa sekali sekala ketika angin bertiup kencang. Karena ada ya Nabi SAW idza atasa, apabila beliau bersin, hamidallah, beliau akan membaca alhamdulillah. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada Nabi, yarhamukallah, maka Nabi akan membaca kembali, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Terakhir, karena idza atasa, ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, wada'a yadah, beliau akan meletakkan tangannya, au thawbahu, atau pakaiannya, ala fihi, atas mulutnya. Bersin tutup mulut dan tangan atau pakaian. Kalau sedang masak, menjauh dari masakan, kemudian tangannya dicuci kembali. Yang bersin sambil ngaduk gulai kambing, menular berkahnya ke kambing itu, makan oleh yang lain, semuanya bersih. Aneh kalau kambing sekarang bersih-bersih kita makan. Apanya yang kurang? Gak ada yang kurang. Masuk bersinnya si bulan di situ. Wa khafada biha sauta, dan Nabi merendahkan suaranya. Bersin suara direndahkan dan dikencangkan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Hakim. Cukup insyaallah.